Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam saudara-saudaraku yang akan dapat Lailatul Qadar tahun ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Haqqul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa 'iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, ijabatud da'wah, tashmitul 'atish. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah berada di hari ke-8 ya. Baru kemarin kita bilang ahlan wa marhaban ya Ramadan, sekarang sudah masuk hari ke-8. Baik, sesuai dengan permintaan, saya diminta bicara tentang merajut ukhuwah menggapai jannah. Saya awali dari sebuah kisah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Jadi diawali dari satu riwayat Abu Hurairah saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkumul yawma sha'iman, yang kira-kira terjemahannya, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kemudian qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah SAW. Kemudian qal faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Ini maksudnya mengantarkan, bukan jenazah lewat diikuti nama kita gitu ya. Bisa juga ya mengantarkan itu, karena pahalanya sangat luar biasa. Dulu di Majlis Taklim Excel ini saya pernah nyampein, ada masih di Twitter dan Instagram saya, waktu ada anak kecil main di kuburan Baqi, dulu pernah saya sampein. Sampai ditanya sama seseorang, ataital Baqi wa limadza? Kamu datang ke Baqi ngapain? Anak kelas 5 SD. Ya. Kalau di Indonesia banyak anak kecil main di kuburan, main layangan, main uber-uberan. Tapi ini anak langsung, ya. Dia bilang, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazah, siapa yang ya menjenguk jenazah kemudian menyolatkannya, ya, itu dapat 1 qirat. Kalau hatta tudfan, kalau sampai dikuburkannya, falahu qiratan. Dan malahan sampai dijelasin, famal qiratan, ada apa sih 2 qirat itu? Mithlul jabalainil azimain. Anak kecil begitu ditanya, anta min ay al-jazira? Ana min Bukhara. Dia dari Bukhara, bukan orang asli Madinah, ya. Kemudian anta min ay fasal? Khams ibtidai, kelas 5 SD. Wa kam juz'an hafizta minal Qur'an? Berapa juz ente ngapal Qur'an? Alhamdulillah, hafiztul Qur'ana kamilan. Alhamdulillah, saya menghafal Qur'an semuanya. Kelas 5 SD, masuk ke kuburan, ziarah kubur dengan arahan yang jelas. Karena takwa sesuai, dulu juga saya pernah nyampein di sini. Kalau nggak salah materi saya tahun lalu juga ukhuwah ya, di waktu Ramadan ini. Memang sengaja kayaknya gitu dibikin kayak gini. Mungkin ada yang ngeluarin catatan, kayaknya sama nih yang kemarin gitu kan. Ya, emang dengan hujah yang jelas. Waktu saya pernah nyampein definisi takwa adalah saat anta'mala bi ta'atillah, ya, ala nurin minallah tarju thawabahu. Kita takwa itu adalah atas cahaya Allah. Kayak kita puasa di sini, ada loh orang yang sampai jam segini perutnya masih kosong. Ya mungkin orang-orang yang semalam begadang ngabisin weekendnya sampai akhir malam, kemudian gini hari ini baru melek, perutnya sama kosongnya sama kita.
Tapi karena niatnya beda, nggak ala nurin minallah, dia walaupun ntar tidur sampai besok lagi, nggak dihitung puasa 2 hari. Ya, tidak sama seperti kita menjalankan ini adalah ala nurin minallah, atas petunjuk arahan dari Allah dan Rasulnya. Tarju thawabahu, karena kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan nilai dan menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa antatruka maksiatullah, waktu kita meninggalkan maksiat, ala nurin minallah, bukan ada orang enggak sengaja. Lu tadi enggak lihat ada ini begini. Ya, dia bilang, wah, enggak kelihatan tadi, kalau kelihatan dilihat. Kayak tetangga saya tukang mie, dia kalau Ramadan tutup. Mau diganggu, malam Pak, buka, rame. Saya udah, kalau udah begini, pulang kampung emang. Enggak, di Jakarta aja saya ibadah, taraweh, tadarus, enak. Menikmati hari-hari Ramadan. Ya, enggak jauh dari situ ada juga bakso terkenal, satu mangkoknya hampir 30.000. Tutup. Tapi ternyata tutupnya karena tukang-tukangnya pada pulang. Pelayan-pelayannya enggak ada. Ini beda. Kalau yang ini dia memang sengaja, walaupun tukang ada segala macam tersedia, dia memang bertutup. Kalau ini kalau mungkin ada yang kerja, dia akan buka. Tapi karena pada pulang mau ngerjain sendiri, nah ini bukan ala nurin minallah. Baik, nah jadi dari hadis ini ya kita balik lagi, ntar kita lihat apa hubungannya dengan ukhuwah. Jadi ditanya puasa anak, kata Sayyidina Abu Bakar. Ditanya siapa yang nganter jenazah. Tadi kita udah bahas sedikit bahwa nganterin jenazah ke sholat 1 qirat sampai hatta tudban falahu qiratan, dapat 2 qirat. Dan 2 qirat itu adalah mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Ya. Nah, ditanya siapa yang nganter jenazah? Ana, kata Sayyidina Abu Bakar, saya juga. Kemudian yang berikutnya, qala faman ada minkumul yawma maridan, siapa yang hari ini udah jenguk orang sakit? Ana ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Diborong semuanya Mas Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain belum sempat nunjuk. Ya, semuanya udah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka enggak heran kalau kuburannya aja berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu mungkin sempat lewat WA beredar ada orang yang meninggal dekat Rasulullah SAW. Ya, sempat viral tuh. Ya, begitu diselidikin, dia bukan orang Saudi, dia orang Urdun, orang Jordania. Laisa bi shaykhin wa laisa bi alimin, bukan seorang syekh, bukan seorang alim, tapi innama luqiba bihayyihi bi abil masakin. Dia yang dikenal di kampungnya ya sebagai Abul Masakin, bapaknya orang miskin. Jadi dia sering berbagi, sering memberi, sering it'amut ta'am. Sampai begitu dia umroh, ya, lagi ada di Raudhah Asy-Syarifah, dari mulai tahajud, subuh, sampai syuruk, sampai duha, sampai kemudian dia gambarnya meninggal dalam posisi dia sedang beribadah. Orang neliti, ini siapa? Ya, sampai kemudian diketahui bahwa dia ini bukan seorang alim atau seorang syekh, tapi seorang yang mengamalkan salah satu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. It'amut ta'am, memberikan makan ya kepada fuqara masakin di sekitar. Dia enggak pernah. Sekarang lagi ngetren nih, bikin makanan, bikin makanan. Malah kemarin malam saya ngobrol sama Mamah Dede, "Mah, mau bikin apa nih?" Kalau dia bayar pajaknya aja sebulan tuh 350 juta. Kebayang ya, sebulan 350 juta karena penghasilannya 1 miliar sebulan. Dia bilang, itu buat pajak tuh Mah. Iya, tadinya buat makan anak miskin, sekarang karena kena ya kan, aturannya 30%, jadi saya bayarin. Terus mau bikin langkah apa? Mau bikin restoran yang orang beli 5.000, udah bisa makan, udah nasi, ya kuahnya aja banyak kan, yang penting kan. Ya orang tuh kadang-kadang restoran juga gitu kan. Dulu saya masih kuliah aja, waktu di Libya ada salah satu dosen dari Syria. Jadi disuguhin tuh ikan, kalau di Padang kan suka dihidang. Ini boleh nggak ya kita ngomongin nasi Padang gitu hari? Ya kalau orang-orang kayak gini sih, ya jangankan baru diomongin ya kan, dibawain ke sini orang Padangnya kita biasa aja ya kan.
Jadi ada salah satu dosen nahu dari kayaknya orang Syria beliau, karena saya nggak diajar sama beliau. Masuk kan dihidang semua tuh, ayam rendang semua, sama dia dimakan semua. Nasinya malah dikit. Kalau orang luar kan gitu, ikannya banyak, nasi dikit. Beda sama kebiasaan kita. Kita yang penting nasi gitu kan. Karena ayam diliatin aja udah cukup ya. Ada yang, Pak, ini ikannya bungkus katanya. Mungkin lebih bermanfaat kalau di rumah katanya kan. Ya, itu kadang-kadang kuahin aja. Kuah rendang berapa Pak? Gratis. Kuah rendang deh. Wah, ayam berapa? Gratis ya. Udah jadi nambah 3. Ini kontras sama saya mahasiswanya. Rendang atu, nasinya nambah 2 kali. Ya kan? Kok lain sama dia nih gitu. Ya beda Pak penghasilannya gitu. Nah, ikhwani billah rahimakumullah. Jadi kita kembali. Kata si mama mau bikin 5.000, 8.000 orang bisa makan. Ada tempe, ada sayur. Yang penting orang judulnya bisa makan. Kalau dia nggak bisa bayar, jangan dibilangin dari awal nggak apa-apa, nggak punya duit. Oh, nggak punya duit semua orang ya kan gitu. Orang kita kan gitu ya kan. Kadang-kadang yang punya duit aja, kayaknya saya nggak punya duit nih Pak sekarang gitu. Tapi kalau dia ntar tahu deh melipir, atau mungkin pasang CCTV, jadi kan ketahuan sebetulnya habis makan langsung batuk gitu. Keluar ya kan, lama-lama jauh gitu kan. Udah nggak usah diuber lagi gitu. Nggak kayak di jalan tol, kalau kita lupa bayar kan diteriakin tuh, Pak, B sekian ya kan. Turun dulu tuh orang, oh iya plat kita nih kata. Baru balik lagi. Dia bilang gitu, it'amut ta'am, kasih makan orang. Nah, jadi dari 3 ini apa hubungannya sama ukhuwah? Halo? Orang soleh emang kelihatan ya dari tarikan napasnya itu ya kan. Kalau lihat puasa, kayaknya lebih kepada ibadah pribadi. Ya enggak? Orang bedain puasa sama enggak puasa, susah. Kalau lagi ngumpul gitu ketahuannya kalau dia lagi makan gitu. Kalau lagi begini enggak ada yang tahu. Masuk ke kantor nabrak gerbang gitu, waduh ini kayaknya puasa nih dia. Sampai nabrak gerbang gitu ya kan. Itu kita nggak bisa. Dan dalam hadis qudsi aja, as-saumu li wa ana azzi bihi, puasa itu untukku. Padahal diawali dengan kullu amal ibni adam lahu illa siyam, semua amal anak Adam buat diri mereka kecuali puasa. Nah, saya baca di dalam kitab Siyamus Shalihin, di sini ada idhafat tasyrif, ada penempelan kemuliaan antara puasa di sini as-saumu li, puasa itu untukku. Idhafat tasyrif, penempelan kemuliaan. Kayak saya dulu pernah nanya di sini, mau jadi kepala apa mau jadi pembantu? Semalam aja saya ceramah tuh orang rata-rata milih jadi kepala. Saya bilang tergantung penempelannya apa. Kepala keamanan apa pembantu presiden gitu kan. Tergantung idhofahnya. Nah, di puasa ini ada idhafat tasyrif, ada penempelan kemuliaan. Kalau saya punya asisten rumah tangga perempuan kita panggil khadimat. Kalau laki-laki khadim. Nggak masalah. Kalau penempelan di belakangnya itu kayak Raja Saudi, khadimul haramaini syarifain, pelayan 2 kota suci. Orang pada berebut. Orang menanti-nanti. Dulu sampai ada kejadian kan di Saudi Arabia yang keponakannya membunuh pamannya. Karena kamu kalau dia mati bisa jadi raja. Akhirnya begitu dibunuh dia jadi raja kagak, malah ditangkap gitu kan. Nah, ini khadim, pembantu, pelayan. Tapi kalau nempel sama Al-Haramaini Syarifain jadi mulia. Jangankan Raja Saudi, orang yang di sana tinggal aja. Ntar sebentar lagi nih habis Syawal, kemudian haji. Mereka dari dulu kemuliaan mereka adalah siqayatul hajj, memberi minum, memberi makan buat para jamaah haji. Ya, wah kebanggaan itu, berkontainer-kontainer orang-orang kaya. Kayak Ramadan kayak gini juga ngebagiin orang buka. Kalau di kita ada juga, cuman yang puasa sama yang ngebagiin masih banyakan yang puasa. Habis ya Mbak, habis katanya. Oh di sono ya kan.
Kalau di sana, mau ngambil berapa aja. Kalau haji itu kontainer dari syekh siapa, dari fulan, orang kaya mana, mereka berlomba-lomba. Ya, ini juga gitu. Mungkin di luar Ramadan aja kalau Senin Kemis kan mereka suka bagiin tamar. Ya. Kalau orang Indonesia sih nggak puasa juga ngambil aja ya kan. Soim, nah tahu aja nama saya Soim katanya gitu. Ya kan, ambil gitu. Kalau yang orang sananya mungkin nggak puasa, kasih aja orangnya. Baik. Jadi puasa ini ada idhofat tasyrif ya, ada penempelan kemuliaan. Kenapa? Allah langsung yang bayar, unlimited loh pahalanya orang puasa tuh. Ya, tapi ini lebih kepada pribadi, individu. Ya, karena di dalam hadis dijelaskan sambungannya tuh yada asyahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang puasa kenapa pahalanya dibayar Allah langsung? Karena mereka ninggalin syahwat makan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di rumah lagi sendirian kemarin hari Ahad enggak ada orang. Ya, duit punya, makanan ada, istri ada. Yada asyahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena semuanya min ajli, maka Allah alladzi yatakaffal bil ajr. Allah yang menanggung pahalanya langsung. Unlimited, nggak disebut. Orang kalau nggak disebut tuh, kayak saya naik Grab gitu. Ini asisten saya Ustadz Saipul yang aplikasinya gitu. Saya tahu naik aja, karena saya nggak punya aplikasinya. Duduk. Begitu turun, berapa Pak? Nggak usah bayar Pak Ustadz, nggak apa-apa deh. Pak Ustadz naik aja udah ada isinya nih mobil saya. Katanya, iya kalau saya nggak naik mana ada isinya. Bener juga dia ngomong ya kan. Kan dia lagi puasa nggak mau bohong ya kan. Udah biarin Pak Ustadz. Jangan gitu, saya mau bayar. Kasian masa saya numpang gitu aja. Jangan. Kalau Ustadz memaksa saya supaya bayar juga, terserah deh Pak Ustadz mau bayar berapa aja. Justru kalau terserah ini bingung gitu. Ya. Begitu bayar 150.000, makasih Pak Ustadz. Ini sebenarnya di aplikasinya 35. Aneh kan. Tadi diem aja gitu kan. Dia bilang ini baru pertama dalam sejarah saya nge-Grab Pak Ustadz. Ongkos 35, saya dibayar 150. Saya bilang gue juga baru pertama. Ongkos 35 bayar pego ya kan. Kalau unlimited begitu. Apalagi Allah. Saya aja punya bos dulu gitu waktu kerja sambil kuliah. Beasiswa dapat tapi kan kalau sambil kerja. Kalau bos yang manggil langsung tuh biasanya beda. Ya, misalnya Ramadan THR. Orang udah dibagiin sarung, saya doang nih ditahan. Ya, nih, ente doang lain nih. Wah, sarungnya rada panjangan, kok yang lain kan kecil. Ya kan gitu. Karena dulu berat saya kan 95, ya kan. Sekarang udah tinggal 80, ya. Nih, ente doang panjangan, takut yang itu nggak muat gitu kan. Ya paling nggak kan beda panjangnya gitu. Kalau udah dipanggil langsung. Jadi Allah yang yatakaffal. Ya Allah yang langsung. Tapi ini lebih kepada pribadi pahalanya puasa. Ya, kalaupun dia mau berbagi itu lain lagi ceritanya, misalnya dia memberi makan berpuasa. Nah, tapi dua berikutnya adalah nganter jenazah sama jenguk orang sakit. Ini sesuai dengan hadis hakul muslim alal muslim yang saya baca di muqaddimah tadi. Hak-hak uhuwah kita di dalam bergaul, raddus salam. Ya, malah waktu saya kuliah di Libya dulu, Dr. Musli orang, dia bilang, sampein salam sama siapa aja. Yang kenal atau yang gak kenal. Ya, assalamualaikum. Ada orang di gang gitu, assalamualaikum. Kadang ada orang yang merasa dia ngajinya udah jauh ya. Misalnya rumahnya di Depok, ngaji ke Jakarta kan udah jauh tuh ya kan. Udah nggak ini gitu. Assalamualaikum dengan wajhun talik. Itu kan hadis Nabi dengan wajah yang ceria. Ya, wajhun talik. Assalamualaikum. Itu kan ini ada hubungannya dengan ukhuwah. Ya, dua yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang di ujung hadis faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'at bimri'in illa dakhalal jannah. Kalau
ini kan melakukan 3 amalan. Hari itu puasa, terus nganterin orang jenazah, yang kedua jenguk orang sakit. Udah terkumpul 3 ini cukup buat mengantarkan engkau masuk surga. Ini sesuai dengan judul kita, Rajut Ukhuwah Gapai Jannah atau Raih Jannah. Jadi udah cukup hadis ini. Ya, satunya ada hubungan dengan kesolehan pribadi, saum. Tapi 2-nya adalah bagaimana kesolehan secara sosial. Karena nganterin jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Walaupun udah ada yang nganterin, yang lain udah gugur. Ya, tapi kalau nggak ada yang nganterin dosa gitu. Siapa yang nganterin tuh? Udah ntar dia aja deh. Dulu aja dia jarang nganterin ya kan gitu. Tapi kalau udah ada yang nganterin gugur. Ini ada hubungannya dengan ibadah sosial. Kayak jenguk orang sakit. Sepele kadang-kadang, tapi biasanya. Dulu ada orang yang nggak suka sama saya, tapi orangnya udah meninggal. Maaf, mungkin kadang-kadang dia waktu itu lagi ada Habib Rizik disamperin nama ninja waktu itu. Wah, terus dia nanya tuh, "Tat, ente belum disamperin ninja?" Nah, kan gitu. Terus yang kemarin penangkapan juga gitu. "Ente doang nih yang tinggal belum ditangkap nih," katanya. Tapi alhamdulillah saya mau jenguk orang di rumah sakit Pelni. Gak taunya pas saya lewatin ini ada dia. Saya juga gak sengaja sebenarnya gitu kan. Akhirnya ngeliat dulu, doain. Disangkain emang tujuannya mau ke situ. Nangis dia kan. Aduh, alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah tuh kan, kita juga ya gak boleh jujur di situ. Saya sih sebenarnya ini juga kebenaran doang, Pak. Doain sampai dia sehat, bisa umroh. Dan waktu umroh daftar ya sama saya servis di sono. Ini, "Pak, mau makan ayam yang sausnya ada di dalam nggak? Keluarinnya gimana Pak Ustadz?" "Ya gigit aja gitu kan." Ntar keluar tuh, itu namanya albaik. Sama talbiyah. "Oh, talbiyah lah baik," karena bilang albaik kata. Itu habis dijenguk, kemudian setelah itu kita nggak ada aja ditanyain. Tuh, makanya ada yang cair dengan ziarah, dengan silaturahim, dengan ini. Ini kan akan menjadi penguat juga. Ya, kalau Nabi sih sampai yang nggak ada sab di situ, sampai apal sab di sebelah. Kita kadang-kadang imam kemarin aja lupa. Siapa imam kemarin? Ya karena main jorok-jorokan kan. Kebetulan yang nggak bisa nahan dia, udah maju sampai situ. Ya gue nih kena gitu kan. Nah, ini sampai tahu posisi mana si fulan. Samperin, itu kan sampai kayak gitu. Ya, ini paham nggak sampai sini? Kok hadisnya nih gitu kan? Saya nyari-nyari, perasaan saya materi UA ini udah 7 tahun berturut-turut gitu kan. Kayaknya yang ini belum gitu kan? Ya, kayaknya yang ini belum. Ya, jadi kalau puasa lebih pada sendiri. Ya, tapi kalau kedua ini, ya inilah di sini kekuatan. Kenapa Nabi bawel masalah sab? Ya, kenapa Nabi bawel sampai kalau kita nggak rapi, hati-hati kita akan berbeda. Sedih kalau baca Quran sama kemudian kita berbeda. Jangankan masalah yang besar, Lebaran aja, lalu beda, kita tuh nggak enak. Yang tuh masih terawih, ya, yang tuh udah, wow, sengaja tuh ya kan, wow, Lebaran Pak. Itu aja udah nggak enak, maunya kita tauhidul kalimah. Ya. Nggak tahu Ustadz Arifin Nugroho, teman satu travel saya, dia lagi ada di Aqsa, kemudian minta imam di Aqsa untuk mendoakan. Dia bilang, "Wawahid sufuf al-muslimin fi Indonesia." Ya, tauhidus sufuf, bagaimana kita satu saf. Apalagi kalau kemudian geraknya juga sama itu. Main bola aja kalau udah tafahum, nanti kan kalau hubungannya ukhuwah kan diawali dari kenal, ta'aruf, kemudian tafahum, saling paham, saling ngerti. Orang kalau dalam satu tim sepak bola, misalnya kalau udah lengket itu beda ngopernya aja. Ya.
Kadang-kadang blind ini ya kan, blind shot ya kan. Dia udah nggak pakai mata lagi ya kan, nendang aja. Kena wasit ya kan gitu. Maaf Pak gitu. Ente pakai ikut lari juga nih kan. Lah wasit kan ngontrol gitu. Itu bisa pakai back heel kan, ngoper, set, pas. Coba kalau sekali-kali kita baru ketemu, ya. Orangnya kelihatan ngoper, pakai melenceng gitu kan. Karena emang nggak kenal, nggak ini. Biasanya kalau dia udah lari begini, teman dia pasti akan lari ke sini. Ya, nah, makanya kita oper ke belakang ya kan, biar dia lari sendiri ke sana. Itu kalau orang yang sudah paham. Ya, makanya itu kan kita masuk deh ya. Karena dua ini adalah urusan ukhuwah yang bisa mengantarkan orang kepada jannah. Kayak ta'aruf ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenal. Saya kalau ceramah di Medan gayanya beda. Ya, terus di Madura beda lagi kayak Sulawesi, Papua. Ngomongnya, terus kebiasaannya, makanannya juga, ya kan? Itu kita kalau tahu, oh dia tuh kalau di sana emang begitu kebiasaannya. Kayak saya mau ceramah di Sulawesi, di Jeneponto, nyampe terus mau ke sana, saya bilang saya lapar nih, makan nasi goreng dulu nih. Wah jangan Pak Ustaz, ntar kita kasih makanan para raja katanya. Saya pikir para raja apaan nih ya kan? Ikut aja kan, perut makin lapar kan. Sampai di sana begitu turun coto kuda. Kita masalahnya nggak biasa aja, udah keras gitu kan. Dan waktu itu saya kasih asisten yang ikut, bukan Pak Saiful ya, Ustadz Ade namanya. Udah aja begitu saya gigit keras, dagingnya saya kasih dia semua tuh. Ya namanya santri kadang-kadang kan nggak bisa nolak ya. Udah Kiai, udah makan. Waktu aja begitu kelar sampai gerbang keluar lagi gitu orang nggak biasa ya kan. Nggak apa-apa kalau asisten asal jangan saya. Nah itu kita ta'aruf, baru kemudian tafahum. Nah, ya kan? Kalau udah saling paham, saling ngerti, emang biasa dia mah begitu. Ya. Dia kalau ada orang beberapa daerah misalnya Sunda, Jawa, itu aja beda. Dia nggak boleh ngasih makan, misalnya kayak orang Betawi misalnya gayanya, makan tuh. Lu kan dari kemarin nggak makan misalnya kan. Mungkin suku tertentu dia merasa ini. Tapi kalau di Betawi biasa orang bercanda begitu. Ya. Kadang-kadang ke rumah gue ada itu tuh. Apa? Sambal ati. Pikiran kita kalau sambal ati yang dibikin kubus kotak-kotak, terus ada sambalnya gitu, terus pakai kentang. Pikiran kita, katanya oncom. Ini mana hatinya? Katanya. Itu hati kacang. Katanya. Dan menurut dia biasa aja, emang gitu. Ini orang Inggris cari, katanya. Orang Inggris kalau ke Indonesia nyarinya ini, gitu. Dia biasa aja, itu kenal. Kalau udah kenal, akhirnya bisa ta'awun, bisa kerjasama, paham si fulan. Kemudian ta'atuf. Ya bisa berkeluh kesah sama kawan kita ya, kalau kita ada problem teman kita bantuin doa dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai takaful, saling menanggung, dan talahum, satu tubuh kalbunyan atau kaljasadil wahid, seperti satu bangunan yang satu atau seperti satu tubuh ya. Ini yang diharapkan dari sebuah ukhuwah ya. Kalau ta'awun tadi surat 5 ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini membutuhkan kerjasama. Kemarin disebar tawuran Ramadan. Ya, ngeri juga, anak pakai motor celurit segede-gede gitu. Dan dia nyabet siapa aja yang lewat. Ya, yang pulang tarawih, yang memang habis trek-trekan dihajar. Ini kalau kita nggak pakai ta'awun nih, nggak bisa dikelarin nih. Ya, kita kerjasama, bagaimana bina mereka
diambil. Ya, mereka begitu, saya yakin pasti mabok. Kalau dia nggak mabok, nggak bakalan berani. Karena ininya udah hilang. Khamr itu ma khamarul aql. Dinamakan khamr karena dia menutup akal. Akal sehatnya udah nggak ada. Ini bisa kita kerjain. Orang Sayyidina Utsman aja bilang, ada ya yang nggak bisa dilakukan oleh Quran, tapi bisa dilakukan oleh sultan, penguasa. Yaitu ya dia dengan ini kemudian membuat suatu keputusan. Nah, ini anak-anak udah ada aturannya begini, nggak boleh keluar. Di sweeping mereka, diarahkan mereka supaya ini. Nah, ini memerlukan kerjasama. Ada yang orang tuanya dibilangin aja, ya Pak Ustadz saya aja udah susah ngebilangin dia. Ya, kalau Pak Ustadz mau urusin deh. Ya kan? Saya udah nggak sanggup. Ini mestinya juga dikerjain bareng-bareng. Ya, apalagi kalau kita ujungnya sudah sampai talahum, sudah sampai satu tubuh. Udah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Inilah puncak ya dari sebuah ukhuwah yang pasti akan berbuah jannah, yang pasti akan berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat juga hadis Nabi, masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Ya, bagaimana perumpamaan seorang mukmin dalam bercinta kasih atau berkasih sayang di antara mereka. Ya, dan saling berlembut-lembut di antara mereka seperti satu jasad. Kalau idza staka minhu udwan tada'a lahu sairul a'dha bil humma was sahar, muttafaqun alaih. Dalam hadis muttafaqun alaih disebut ya, kalau satu tubuh satu kena, semuanya ikut merasakan. Ya, dari dulu kita sering dengar tuh mata juga nangis. Yang kena di kaki, ya, yang meringisnya mulut. Ya. Mata keluar, hidung kadang-kadang kalau lagi nangis ikut keluar juga tuh ya kan, meler juga, ya tetap kompak satu tubuh. Kalau udah begini, insya Allah saya diundang Satpam Indosiar untuk buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Ini semuanya Satpam, ngumpulin duit dapat 25 juta. Saya bilang, ente gajinya berapa Pak De? Iya, kita ngumpulin Pak Ustadz. Jadi apalagi kalau mungkin teman-teman di sini ngumpulin duit. Ya kan? Sisa-sisa gaji mungkin ada 4-5 juta dikasih. Kali 100 aja udah berapa? Itu semalam. Ya. Satpam Indosiar, Pak Ustadz kita punya duit 25 juta. Ntar mau ngundang anak-anak yatim. Dan malahan mereka rutin tiap bulan ngasih ke anak-anak yatim 1 juta. Ini karena Ramadan kita ngumpulin dapat 25 juta. Ya kalau menurut saya sih udah lumayan. Yang penting kan dia punya ihtimam, punya perhatian. Ya. Itu karena mereka bareng. Kalau sendiri doang, santunan anak yatim 30 orang, yang ngasih 1 orang. Berapa? 1 juta. 25, dikit-dikit. Anak yatim sekarang gitu loh, amplopnya langsung diterawang sama dia. Wah, ini kita jangan sampai lama-lama nih di sini nih. Cuman segini doang nih gitu kan. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, itu juga seperti bangunan. Ya, yasuddu ba'duhu yasuddu ba'duhum ba'dha. Enggak bisa tanpa satu bagian dari rumah itu. Pintunya, jendelanya, ya, dinding-dindingnya, tiang-tiangnya. Kita ini muslim seperti itu. Kalau kita bisa bekerja sama, karena kita saling memahami, saling mencintai, saling menyayangi, dan ingin mewujudkan cita-cita bersama, insya Allah. Nah, ya. Makanya prinsip berjamaah itu prinsip yang dijaga oleh Islam. Nah, ya. Kalau di Saudi mungkin kalau kita lihat orang makan, jangankan sholat, makan aja jamaah. Ya, saya pertama kali ke Saudi beli ayam 1/4, paha doang kan gitu. Ya, nggak dikasih sama dia. La nus yani, alal aqal nus dajaj ya. Anta Indonesi? Ente orang Indonesia? Iya. Yang paling dikit tuh beli separuh ayam.
Waduh, kita biasa makan segitu. Wah, ente miskin, dia bilang. Rubama ta'kul ma ikhwanik, katanya. Ma ashabik, makan. Kan beli aja kan segini nih 10 real misalnya. Itu nggak habis kita makan. Ya makan ini kayak orang Arab kan digelar plastik tuh. Set, tuang nasinya, brek, tumpahin ikannya, makan. Rame-rame, cukup. Dan kalau berjamaah itu emang beda. Ya. Cepat habis. Ya kan? Kalau sendiri ini sisa banyak. Ya kalau itu kan ambil dari adab makan, ambil dari sesuai ininya. Jangan tatishu fis sahfah, jangan geratak. Kalau udah makan di sini, makan sini. Itu adabnya. Situ aja ambil. Ya kalau bisa pakai 3 jari, jangan semuanya main. Jangan sesek. Sampai ngerembet-rembet mulu ke sebelah gitu kan. Sampai temannya ngegeser gitu kan. Ya, ke arah bagian dekat-dekat sambal gitu kan. Hajar lagi dikuasain. Atau dia begini. Nggak boleh kalau makanan sejenis begini. Ambil lagi. Dagingnya di sono kan. Ya, itu gambaran kita dalam satu barisan, dalam satu sop, ya, yang rapi, insya Allah kita semua akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sering kita dengar, misalnya waktu rakyat Palestina sampai sekarang masih dalam kondisi kayak gitu, lawan Israel doang yang secara jumlah tuh dikit banget, secara jumlah, dan kitanya berpecah belah. Sampai dulu ada yang bilang jangan kan ditembak pakai senjata tuh. Kita buang air kecil bareng aja banjir tuh Israel. Ngungsi pakai perahu karet ya kan gitu. Kalau jamaah. Tapi karena ya sendiri-sendiri gampang, digetok, habis, digetok, habis. Mau bangun apa? Kayak yang saya pernah cerita di sini, teman saya beda 2 hari di Karawang bikin bangun masjid 11 miliar. Dengan jamaah, nggak minta kemana-mana. Ya, di desa Kecamatan Tempuran, Karawang. Baru pulang umroh kemarin. Ya, beda 2 hari umurnya dengan saya, bangunan masjidnya 11 miliar. Ya, mereka bareng-bareng. Ada yang Assalamualaikum. Kiai, iya, ini saya nitip emas, tolong tempelin di kubahnya. Weh, jangan dikubah. Kita jual, kita bisa bikin kelas atau apa. Jangan, untuk kelas nih saya udah siapin tuh, taruh aja di kubah. Enak banget tuh, dia nggak pakai minta orang datang. Kadang-kadang kita proposal udah lecek, orangnya udah lecek, ya kan, nggak dapat juga, ya kan. Malah peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir, nggak jadi tuh masjid, ya kan. Ya, giliran mau dibangun lagi, ada yang udah deh sih, itu masjid nggak kelar-kelar. Cariin batu pertamanya nggak ketemu. Ya kan? Karena di sini nih Pak, udah deh abaikan aja batu pertama. Yang penting kita susun batu yang baru, ya kan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berangkat dari situ Nabi sendiri bilang kalau orang terkumpul ketaatan seperti ini. Jadi ketaatan secara pribadinya malah kalau di sini ada 3 yang disebut, ini berarti sepertiga, 2/3-nya justru ketaatan sosial. Nah, ini Ramadan lagi tumbuh semangat. Saya nonton sinetronnya tadi pagi sebelum kesini nangis. Anak kecil gitu kan, dianiaya begitu. Nggak dikasih makan. Sementara dia minta dari ini makan, terus anaknya dikasih. Kita ngelihat sinetron kayak gitu yang kita tahu itu bohong-bohongan. Nangis. Ya, dalam kondisi kayak gini. Ya, komeng aja. Pas di parkiran ada orang yang nungguin habis bayar karcis tuh, dia bilang, "Bang, saya belum." Nangis, dia bilang, "Saya kalau bukan Ramadan mungkin kalau ente belum begini kita begini aja bareng." Apa susahnya gitu kan? Tinggal gini doang. Ya tapi bilang, dia lapar. Orang lapar tuh perih. Gitu kan. Nah, ini lagi begini ditumbuhkan. Semua nih ya, kalau lagi Ramadan, sumbangan apa segala macam biasanya penuh. Ya, orang nggak ada aja, nggak ada nih sumbangan, nggak ada. Yaudah ntar kalau ada bilangin aja, saya pas mau cuti kalau pas ada sumbangan gitu kan.
Itu. Jadi kalau kita lihat presentasenya yang tadi untuk pribadi, ibadah pribadi bagus. Bagus untuk ini. Tapi ini duanya lagi, artinya 2/3-nya adalah ibadah sosial. Ya, karena ada urusan ngurus jenazah, jenguk orang sakit. Apalagi orang sakit, sekedar didoain aja udah girang. Tadi yang saya bilang, yang tadinya kurang senang aja, bisa kemudian bisa berbalik, dia jadi senang dan jadi suka. Orang sakit tuh lagi lemah. Dokter tuh mau ngomong apa aja kadang-kadang enak. Bapak berhenti ngerokok ya. Berhenti loh. Padahal bapaknya aja bilangin suruh berhenti ngerokok. Dilawan sama dia. Ini dokter karena dia lagi sakit. Bapak jangan makan ini. Banyakin sayur. Kambing berhenti. Kan kambing mau makan sayur pak. Iya tapi kan beda. Iya kan. Beda ente. Protein sayur tuh lebih tinggi ternyata daripada ini. Ini bagus buat kesehatan. Lagi berpuasa juga begini, menghindari ini segala macam. Biasanya dicatat. Ya orang kalau lagi sakit tuh pasrah udah. Nah di saat itu kita datang, di saat itu kita jenguk. Wah itu punya nilai yang sangat luar biasa. Ya, karena bel udah bunyi. Hah? Kita cukupkan sampai jam 1 ya. Ini benar nggak jamnya? Ada yang mau nanya mungkin? Ada 7 menit ya ke jam 1. Baik, jazakallah khair Ustaz atas semuanya. Kawan-kawan masih ada waktu sekitar 7 menit. Ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan dari kajian tahun lalu ya Ustaz yang boleh belum sempat disampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya. Udah pada ini semua kan? Iya, udah. Tingkat pemahaman saudara-saudara di sini memang ya. Udah setiap tahun disampaikan tentang ukhuwah Ustaz. Alhamdulillah udah. Saya belum ngomong aja udah paham ya. Insyaallah. Paling dia nggak jauh-jauh dari situ katanya kan. Ya kita sih doanya mudah-mudahan orang nih kalau bersatu ngucap amin aja menggetarkan. Amin. Ya dalam satu kesempatan di Tegal, anak-anak muda pencinta sholawat itu bareng hadir acara gelap nyalain senter handphone terang. Kalau tuh tempat gelap di alun-alun gitu ya. Tapi kalau nyalain sendiri kayaknya nggak ngaruh. Tapi karena nyalain semua, udah jadi kayak mandi cahaya. Diambil dari drone dari atas, kayak bermandi cahaya. Itu kalau kita berjamaah. Dulu ada salah satu yang pernah ngajar di Al-Hikmah waktu saya di kuliah di Rasa Al-Hikmah, ya, Syekh Hasan Basir dari Sudan, ya, dia suka bilang gini, kalau ada acara-acara yang di situ untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, saya pengen jadi tetesan air di sana, ingin menjadi qatrah, supaya tetesan-tetesan itu kemudian kalau berjamaah, kalau berkumpul akan menjadi satu power. Air aja kalau banyak ada powernya ya kan. Dan kita kalau kompak insya Allah. Itu dulu ada pernah cerita raja memerintahkan rakyatnya suruh bawa madu segelas-segelas atau sesendok ya segelas-segelas lah. Tapi orang mikir, kalau orang bawa madu, gua bawa air, kayaknya nggak ada pengaruhnya. Karena semua rakyat akan nyetor madu. Tapi ternyata semua rakyat mikirnya begitu. Kalau gua doang yang bawa air, ya kan, kayaknya nggak ngaruh madu segitu banyak kecampur air 1 gelas. Akhirnya begitu diperiksa, drum-drum itu isinya air doang. Gitu. Karena semua mikirnya sama, saya bawa air. Ya, kita bayangin tuh, nggak jadi mahal. Tapi kalau semuanya kompak, ya, walaupun cuma 1 sendok misalnya, madu. Wow, semua rakyat sama-sama bareng-bareng, insya Allah ya itu akan cukup buat negeri itu untuk hidup sehat. Kalau memang madu ya 1 orang 1 sendok, berbagi, memberi dengan perasaan yang ikhlas, bersih untuk ta'awun dan takaful, saling menanggung, pasti hasilnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu aja mungkin. Ya, kalau memang tidak ada, ini ada diskon 3 menit ya. Karena 12.57 mudah-mudahan saat iman kita lagi ada di puncak ya, karena lagi puasa gini. Ya, iman ada di puncak, maka nilai ukhuwahnya juga. Kita buka puasa
Kita doang yang dapat kotak, sebelah nggak ada, pasti kita akan berbagi. Ya, pasti kita akan berbagi. Ini suasana yang kayak gini, ya mudah-mudahan, sebab ukhuwah itu sangat berpengaruh dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah, maka iman berbanding lurus dengan ukhuwah. Imannya tinggi, maka ukhuwahnya juga akan tinggi. Tapi kalau imannya rendah, dia akan semakin renggang semangat untuk bersama, untuk bersatu, untuk berukhuwah. Apalagi karena ukhuwah itu ikatannya ada ikatan nasab, ada ikatan susuan, ada ikatan satu negeri, al-watan, ada ikatan pekerjaan, ikatan bisnis, ikatan qabilah, satu suku, atau ikatan agama. Dan ikatan agama ini adalah ikatan yang paling kuat. Ikatan akidah, ikatan din yang terlepas dari wilayah. Ya, kita kemana aja. Tadi saya sempat nyebut Ustadz Arifin Nugroho, dia waktu di Rusia habis sholat di salah satu masjid di Rusia, kemudian disambut sama orang sana, disuruh masuk ke kedainya dan dikasih minuman hangat, ya, kemudian dikasih makanan segala macam tanpa minta dibayar. Dia bilang Indonesia, dia bilang iya, wah saya senang Indonesia, negeri yang dihuni oleh banyak kaum muslimin, saya cinta Indonesia. Padahal dia ke Indonesia aja belum, baru dengar bahwa di sini ada dusukaniha aksar min 200 million, ya, lebih dari 200 juta ya, penduduk. Ya, Indonesia adalah muslim, maka itu dengan rasa dia suguhkan makanan, dia kocek sendiri tehnya dan lain sebagainya, disuguhkan kepada saudaranya. Ya, mudah-mudahan ukhuwah kita semakin kuat, semakin kokoh, karena meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' ibadatina wa tamim taksirana ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.